eh ARCS itu adalah termasuk ke dalam model motivasi ya, motivasi belajar, sehingga kalau kita melihat ya secara gambaran utuh, ARCS itu biasanya dia terkait erat dengan teori belajar behavioristik. Karena di dalamnya akan ada kondisi nyata yang dengan sengaja disetting dan dia memiliki tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Nah, si ARCS ini sebetulnya adalah kepanjangan dari attention, relevance, confidence, dan satisfaction ya. Jadi apapun bidang studi Anda, misalkan Anda adalah mahasiswa PGSD, lalu kemudian mahasiswa pendidikan jasmani, atau mahasiswa pendidikan seni musik, ARCS ini pasti bisa selalu digunakan meskipun nanti itu akan disesuaikan dengan karakteristik dari bidang studi kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai, kok udah langsung ke sini ya, motivasi, kita lihat dulu secara pengertiannya, apa itu motivasi. Motivasi itu adalah sebuah dorongan ya, dorongan yang timbul bisa berasal dari dalam ataupun dari luar individu peserta didik, di mana ketika dia ingin melakukan sesuatu itu dia memiliki ketertarikan untuk melakukan sesuatu. Nah, ketertarikan untuk siswa melakukan sesuatu atau siswa untuk belajar itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Nah, pertanyaannya sekarang, jika ditanyakan kira-kira persentase bobot yang ada di dalam motivasi internal dan yang ada di dalam motivasi eksternal itu, apakah harus dominan ke internal supaya siswa itu mau belajar? Belum ada pengertian belum ada penelitian belum ada teori yang pasti yang mampu menjelaskan berapa bobot persentase untuk motivasi internal dan berapa bobot persentase untuk motivasi eksternal. Tetapi kalau ditanyakan di antara internal dan eksternal yang paling berpengaruh yang mana? Ya, sudah pasti itu adalah orang-orang yang memiliki motivasi internal ya. Jadi contohnya misal kalau Anda ambil kuliah PGSD tetapi kemudian Anda karena bukan dari diri Anda tetapi dikarenakan adanya kondisi di dalam keluarga ya. Artinya kan misalkan bapak ibu Anda adalah guru, lalu kakak Anda adalah guru, atau tante Anda adalah guru, atau Anda berasal dari keluarga besar yang guru, lalu kemudian Anda sebetulnya memiliki keinginan tidak menjadi guru ya, tetapi kemudian dipaksa oleh faktor eksternal gitu, dijebloskan ke PGSD, itu dinamakan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang ya. Nah, apakah itu bisa menjadi hal yang bisa membawa ke hal yang lebih baik? Belum tentu. Karena Anda sudah paham betul motivasi internal Anda ambil PGSD tidak ada. Anda tidak memiliki ketertarikan di dunia PGSD. Anda tidak bisa berbicara di depan anak-anak atau berbicara di depan umum ya. Ada salah satu kasus nyata ya beberapa tahun lalu, bapak ibunya adalah profesor dan memang bapaknya bukan dosen guru besar di UNJ tetapi di luar UNJ, sedangkan ibunya adalah guru besar di UNJ.
harapannya karena anaknya sudah disekolahkan sampai jenjang magister, harapan mereka menganggap bahwa anaknya itu bisa menjadi dosen, ya, didorong-doronglah supaya menjadi dosen, ya, ikut tes lalu lolos gitu ya. Nah kemudian diminta untuk mengajar, waktu itu masih CPNS belum sampai PNS, diminta untuk mengajar berhadapan dengan mahasiswa itu tidak bisa bicara, ya, gugup, panik, karena kan bagaimanapun kalau dosen berdiri di depan kelas, pasti seluruh pandangan mahasiswa akan mengarah kepada dosen, ya. Jadi kita menjadi guru ataupun dosen ataupun pembicara, ketika dia berdiri di depan kelas, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Nah, tidak semua orang yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa berbicara di depan orang lain, ya meskipun itu hanya mahasiswa misalkan. Nah, karena yang bersangkutan ini tidak mampu berhadapan dengan mahasiswa, setiap ngajar selalu deg-degan, tidak nyaman, keringat dingin, gobyos bajunya. Kenapa? Karena takut dengan mahasiswa, akhirnya beliau mengundurkan diri. Jadi tidak ada jaminan bahwa ketika orang itu dia berasal dari lingkungan keluarga dengan profesi tertentu, maka si anak bisa memiliki kesamaan yang sama. Itu tidak bisa. Nah, tetapi jauh akan lebih bagus kalau memang Anda dengan tanpa adanya sebuah paksaan, Anda mau menjadi guru SD, ya. Anda sadar betul bahwa Anda mendaftar ke PGSD karena memang Anda menyukai anak-anak, ya. Kita mendaftar menjadi guru pendidikan jasmani, ya maka sadar bahwa Anda memang mau menjadi guru pendidikan jasmani. Ketika kita punya dorongan internal untuk kita melakukan sesuatu, gitu ya, maka dia akan tanpa disuruh, tanpa didorong terlalu kuat atau dikondisikan sangat ekstrim, biasanya seseorang itu akan mau belajar. Seseorang itu mau akan dengan serius menekuni bidang ilmu yang memang dia inginkan. Nah, si motivasi itu berusaha agar posisi motivasi internal atau faktor internal dan faktor eksternal itu bisa kedua-duanya muncul. Jadi tidak hanya orang itu hanya memiliki faktor eksternal saja, atau tidak hanya orang itu hanya memiliki faktor internal saja, tetapi keduanya haruslah ada, ya, haruslah ada. Makanya kalau misalkan Anda menginginkan meningkatkan atau membangkitkan motivasi belajar pada diri anak-anak, minimal kalau anak-anak itu belum memiliki faktor internal, mengapa sih saya penting untuk belajar? Paling tidak Anda harus bisa menggugah faktor eksternalnya. Berarti melalui apa? Anda menjadi guru yang menyenangkan, ya. Anda menjadi guru yang ramah. Jangan sampai nih, misalkan Bu Virus utangnya banyak nanti ketika jadi guru SD segala macam. Dia mikirin cicilan utang, datang ke sekolah, atau datang ke kelas dengan wajah yang berengut gitu kan, judes, ditanya sama anak didiknya, "Selamat pagi Bu Farah," gitu, cuma senyum doang gitu ya, senyum senyum sepintas, jangan seperti itu. Karena kan kalau guru SD adalah guru wali kelas, guru tunggal. Jadi kalau anak itu takut dengan Anda, sudah pasti dia tidak akan nyaman belajar dengan Anda, ya. Jadi salah satu titik poin bagi siswa SD supaya mereka mau atau mereka memiliki motivasi belajar yang baik, itu pastikan bahwa Anda menjadi guru yang menyenangkan, guru yang ramah, dan guru yang disenangi oleh siswa-siswi Anda. Ya, minimal ramah dulu deh, gitu. Perhatian, kalau tidak hadir ditanyakan, "Kenapa Nak tidak hadir?" Ya. Lalu kemudian juga membina hubungan komunikasi dengan orang tua itu juga menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika siswa itu merasa, oh saya diperhatikan oleh Bu Farah, Bu Ferus ya, Bu Ferus apa namanya sayang, peduli, perhatian, faktor eksternal muncul. Kalau faktor eksternal sudah muncul, maka nanti bisa menimbulkan yang namanya faktor internal.
Nah, ini ada model ARCS. Ini adalah salah satu bentuk pendekatan pemecahan masalah yang memang digunakan untuk merancang aspek motivasi di dalam lingkungan belajar. Jadi model ARCS ini memang fokusnya adalah motivasi belajar ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa ARCS ini merupakan akronim atau singkatan dari kepanjangan attention atau perhatian, ada relevance atau relevansi, ada confidence atau percaya diri, dan yang terakhir itu adalah kepuasan atau satisfaction. Jadi kalau kita dibuatkan menjadi sebuah sintesis teori yang namanya model ARCS, berarti itu adalah salah satu bentuk pembelajaran atau salah satu bentuk dari model pembelajaran yang dimana ingin menarik perhatiannya si siswa. Lalu kemudian men-setting yang namanya materi pembelajaran itu disesuaikan dengan pengalaman nyata atau kehidupan kontekstual dari si siswanya. Ya. Yang ketiga adalah model pembelajaran di mana mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri di dalam peserta didik dan dia menimbulkan rasa kepuasan peserta didik ketika belajar dengan Anda ya. Itu adalah salah satu sintesis dari ARCS. Mengapa ARCS ini menjadi model pembelajaran yang dari tahun 87 diterapkan? Karena memang dia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia dengan jelas memberikan arahan kepada peserta didik apa yang harus dilakukan. Itu melalui apa? Melalui attention. Ya, kalau kita lihat di dalam RPP, ada yang namanya apersepsi, lalu kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan ruang lingkup materi, itu adalah beberapa contoh yang bisa kita masukkan ke dalam aspek attention atau aspek perhatian ya. Jadi tidak serta-merta ketika Anda mengajar, Anda tidak membuat pengantar awal mengapa anak itu penting untuk belajar itu ya. Mengapa saya harus tahu mengenai siklus hujan. Kesalahan paling besar yang terjadi di beberapa proses pembelajaran ya. Mohon maaf ya Ibu sembari minum karena agak nggak nyaman tenggorokannya. Biasanya guru ketika mengajar dia langsung saja ya misalkan masuk ke dalam kelas hanya tinggal bilang coba kita lanjutkan materi yang kemarin, silakan buka halaman sekian. Di dalam ARCS tidak ada proses pembelajaran yang seperti itu. Atau misalkan ketika kita belajar mata pelajaran agama Islam ya, kalau bagi yang Muslim, kita diajarkan untuk menghafal doa Al-Fatihah gitu ya. Ada beberapa guru yang tidak memberikan petunjuk, yang tidak memberikan attention atau perhatian, mengapa surah Al-Fatihah itu wajib kita hafalkan ya. Paling tidak sebelum anak-anak menghafal surat Al-Fatihah, mereka diberitahu dulu kebermengapaannya, kebermanfaatannya seorang siswa mempelajari atau menghafal surat Al-Fatihah itu untuk apa? Ya, contoh misalkan gampang. Kita bisa berikan pengantar seperti ini. Apa yang terjadi ketika kamu membuka mata di dalam kelas dan melihat sekitarmu gitu ya? Nanti kan anak-anak pasti jawabnya bisa melihat banyak hal gitu ya, terlihatnya jelas karena
terang dan segala macam gitu kan jawabannya. Lalu kemudian guru bisa melanjutkan. Coba sekarang tutup mata kalian, boleh menggunakan tangan atau cukup langsung dimeramkan saja. Apa yang terjadi? Ya, anak-anak kan meram pasti kan? Nah, lalu kemudian mereka akan jawab, gelap Bu, tidak bisa melihat apapun gitu. Nah, nanti kemudian guru menambahkan, itu yang terjadi ketika di keluargamu atau ketika tetanggamu sudah meninggal dunia. Dia akan merasakan kegelapan sama seperti ketika kamu sedang menutup mata, ya, tidak bisa melihat apapun, tidak bisa merasakan terang, sekelilingnya gelap, ya, sekelilingnya sunyi, gitu. Lalu kemudian guru bisa menambahkan, mau tidak kamu memberikan lampu penerangan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Gitu. Caranya adalah kita dengan menghafal surat Al-Fatihah. Kita bacakan orang-orang yang meninggal dunia surat Al-Fatihah dengan harapan setelah kita bacakan surat Al-Fatihah, maka sekeliling lingkungan atau sekeliling sekitar yang ada di lingkungan orang yang telah meninggal dunia bisa menjadi terang. Maka kita perlu dan wajib untuk menghafal surat Al-Fatihah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan attention, perhatian. Oh, kata Bu Verus, kalau mau menerangi orang yang meninggal menggunakan surat Al-Fatihah, saya punya keluarga, kerabat, tetangga yang sudah tidak ada. Berarti kalau ingin memberikan lampu kepada mereka yang sudah tidak ada, berarti menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi saya harus menghafal. Itu adalah salah satu contoh dari ARCS. Jadi tidak serta-merta, nak, hafal kan surat Al-Fatihah. Minggu depan kita ini ya, apa namanya, maju satu persatu lisan, tidak demikian. Tapi diberitahukan dulu kenapa penting kita untuk mempelajari itu. Kenapa kita harus repot-repot menghitung misalkan satuan panjang, berat, dan waktu. Gunanya untuk apa menghitung itu semua gitu ya. Nah, jadi satu kata kunci untuk kita bisa menerapkan model ARCS dimulai dari memberikan petunjuk terlebih dahulu kepada peserta didik kalau mereka mau belajar, ya. Nah, yang kedua, cara penyajian materi dengan model ARCS ini sangat menarik, ya. Jadi bukan hanya guru menyampaikan materi saja, tetapi akan ada keterkaitannya antara materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata si siswa, seperti tadi yang Ibu contohkan, itu juga dia bisa masuk ke dalam relevance, tetapi sekaligus juga di dalam penyajian materi yang dituangkan di ARCS, itu kita bisa sisipkan dengan penggunaan media pembelajaran. Berarti penggunaan media pembelajaran dengan materi pembelajaran untuk model ARCS itu masuk ke dalam konsep atau sintaks yang mana? Sintaks yang relevans, ya. Nah, lalu kemudian model motivasi ARCS ini sudah pasti dia berpusat pada peserta didik. Karena attention-nya semuanya diarahkan kepada peserta didik.
relevansnya juga dia arahkan kepada peserta didik, confidence-nya juga demikian, dan begitu pun untuk satisfaction-nya. Jadi, di dalam ARCS itu bukanlah bagaimana guru itu mengajar, tetapi bagaimana si siswa itu disetting untuk belajar, ya. Makanya orientasi sudut pandangnya itu akan sangat berbeda. Nah, berikutnya lagi, ARCS itu bisa diterapkan untuk semua materi pembelajaran, ya. Mau materi pembelajarannya tentang fisika, mau materi pembelajarannya tentang kimia, semuanya bisa menggunakan ARCS. Karena ARCS itu kita katakan sebagai sintaks umum, ya. Kalau di iklan teh botol, apapun makanannya, ya minumnya teh botol. Apapun materinya, ARCS ini bisa diterapkan di mana? Di kelas, ya. Tapi barangkali kalau untuk pendidikan olahraga bisa juga sih. Tapi untuk penyajian materinya barangkali tidak bisa menggunakan media pembelajaran seperti video, ya. Tetapi harus dengan media pembelajaran yang memang sifatnya untuk berolahraga. Nah, yang berikutnya adalah penilaiannya menyeluruh yang dilakukan oleh ARCS, ya, sampai pada dia mempertimbangkan terkait dengan satisfaction atau kepuasan. Kepuasan itu bagaimana? Kepuasan itu maksudnya ketika siswa itu sudah menyelesaikan ketika siswa itu sudah menyelesaikan satu materi topik tertentu, sudah mengerjakan latihan yang ada di dalam materi pembelajaran, maka penilaian itu tidak hanya berasal dari skor hasil belajar. Jadi dinilai 80, 90 tidak demikian, tetapi penilaian yang dilakukan ARCS itu juga berkaitan dengan penilaian non-kognitif. Penilaian non-kognitif itu seperti apa? Jempol, tangan, good job nak, gitu ya. Anda berikan bintang di kertas coretannya, kertas latihannya si siswa, lalu kemudian Anda memuji apa ya tindakan yang sudah dilakukan oleh siswa, itu sudah masuk ke dalam satisfaction. Jadi satisfaction-nya itu tidak hanya nilai yang diberikan kepada siswa, tetapi juga ada yang namanya gaya gaya non istilahnya non kognitifnya juga diberikan. Nah, lalu kemudian kekurangannya apa? Nah, kekurangannya seperti tadi Ibu sampaikan, karena penilaian afektifnya itu hanyalah berupa pujian, ya, good job, lalu kemudian ada bintang, ya, lalu ada penghargaan, biasanya itu sulit dinilai secara kuantitatif, ya. Jadi afektifnya itu tidak bisa dinilai secara kuantitatif. Beda kalau afektif yang ada di RPP. Kalau afektif yang ada di RPP itu misalkan sikap jujur gitu ya. Nah, rubriknya sikap jujur itu apa? Oh, tidak pernah berkata bohong, ya. Tidak pernah mengambil barang milik teman, ya. Tidak pernah mencurangi teman kelas. Ya, itu kan kelihatan ada rubrik kuantitatifnya, sikap jujur. Tapi kalau misalkan afektifnya yang ada di dalam ARCS, kita hanya bilang good job, excellent,
bagus, lalu kemudian silakan lanjutkan lagi, keren gitu. Itu kan nggak bisa dinilai secara kuantitatif ya, si penilaian yang dilakukan di dalam ARCS. Itu hanyalah untuk membangkitkan motivasi si anak. Oh, kata Bu Ika, saya bagus nih. Kata Bu Ika, nilai saya super, excellent gitu. Besok saya mau melakukannya lagi. Karena seperti yang teorinya si Gagne yang apa, nine event ya, kemarin yang kita sudah pelajari, di nine event itu sudah dijelaskan ketika siswa itu memperoleh respon yang menyenangkan dari si guru, berkali-kali dipuji, maka dia akan melakukan tindakan yang sama berulang-ulang kali, ya. Enak nih materinya Bu Ika nih, saya suka dipuji, katanya saya pintar kalau di mata pelajaran ini, maka besok saya akan melakukannya lagi. Saya mau mengerjakan PR, saya mau mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh, saya mau mengerjakan tugas dengan tepat waktu, karena saya selalu dipuji di depan teman-teman saya. Nah, itu yang diharapkan dari si ARCS. Jadi, fokus utama si ERCS itu lebih kepada bagaimana kita mampu meningkatkan motivasi belajar di dalam diri peserta didik setelah kita menerapkan ARCS di dalam kelas. Ya. Nah, jadi intinya itu. Nah, karena intinya itu ya berkesinambungan perkembangannya dan selalu akan ada terus di setiap harinya, di setiap pembelajarannya, maka sulit dijadikan penilaian, ya. Dia lebih kepada afektif yang bukan kuantitatif, tapi lebih pada afektif yang sifatnya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar. Ingat itu ya. Jadi nanti ketika Anda di semester atas, kalau membuat RPP, kaidahnya boleh memasukkan ARCS, tetapi tidak boleh ini dijadikan sintaks pembelajaran di dalam kelas untuk RPP-nya. Nggak perlu, jadi cukup terblended saja di dalam pendekatan saintifik. Ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing langkah itu. Yang pertama adalah attention atau perhatian atau dorongan rasa ingin tahu. Biasanya rasa ingin tahu ini akan dirangsang bisa melalui tadi seperti yang Ibu sampaikan ya, satu kondisi di mana Anda dicontohkan dengan pengantar bahwa mengapa Al-Fatihah itu perlu kita hafal gitu ya, atau mengapa kita perlu mempelajari Al-Fatihah, itu sebetulnya sudah mendorong rasa ingin tahu. Jadi tidak serta-merta mereka kita tugaskan untuk menghafal, tapi ada prolog awalnya ya. Misalkan lagi pelajaran apa? Misal pelajarannya tentang dongeng ya. Dongeng kita belajar tentang pesan dan amanat yang ada di dalam dongeng. Kalau Anda cuma bilang begini kepada siswa, sudah kamu baca aja dongengnya Malin Kundang. Nah, baca anak-anak. Kira-kira apa pesan dan amanat yang ada di dalam itu? Itu kan nggak kena kepada si siswanya. Mereka nggak punya rasa ingin tahu kenapa saya harus mempelajari dongeng Malin Kundang. Kenapa saya harus tahu pesan dan amanat apa yang muncul di dalam dongeng Malin Kundang. Nah, itu jadi jangan seperti itu. Dibuat attention, dibuat anak-anak itu sadar dulu mereka mau belajar mengenai apa dan diarahkan semua perhatian anak-anak ke situ tuh. Oh, itu penting ya kita tahu ya mengapa dongeng si Malin Kundang itu eh, apa menjadi penting untuk kita pelajari. Ya bisa misalkan kita bisa berangkat ya atau bisa dimulai dari
Kamu pernah pergi ke Sumatera Barat, gitu ya? Pernah tidak pergi ke objek wisata Malin Kundang? Atau bisa saja Anda mulai dari penayangan video untuk objek wisata Malin Kundang. Biarkan anak-anak melihat, nanti kamu tanyakan, itu batu itu bentuknya terlihatnya seperti apa, gitu ya. Nanti kan nebak tuh macam-macam. Kalau jawabannya yang diberikan anak-anak itu belum mengarah kepada sosok manusia yang apa yang terlihat dari batu tersebut, maka kamu bisa pakai klausul yang lain supaya anak-anak itu sadar bahwa itu kita mau masuk ke dalam materi, ya. Jadi ada hal yang kompleks, ada hal yang kontradiktif itu diletakkan di bagian yang attention, di bagian perhatian, supaya mendorong mereka bahwa, kenapa ya seperti itu? Ih, kok bisa begitu? Kenapa ya? Gitu. Jadi, kenapa tuh Bu Verus, Malin Kundang kok bisa jadi batu gitu? Apa yang menyebabkan dia dia diubah menjadi batu gitu? Lalu kemudian Bu Verus bilang, itu karena melawan orang tua gitu, atau itu karena dia durhaka dengan orang tua. Kalau mau tahu, yuk kita belajar tentang dongeng Malin Kundang, masuk ke dalamnya. Langsung materi, ya. Jadi fokusnya dibangun dulu, jangan fokusnya ujuk-ujuk kita langsung ini ya, mereka nggak akan tertarik. Kalau mereka nggak tertarik, nggak kita rangsang perhatiannya, maka nggak akan bisa tertuju. Nah, untuk merangsang minat atau perhatian ya yang muncul dari si anak peserta didik, seperti yang tadi Ibu sampaikan, metode penyampaiannya harus bervariasi. Anda harus suaranya itu jangan jangan datar ya, tapi naik turun berintonasi. Kamu mau tahu enggak gitu? Kamu mau tahu tidak gitu? Ibu punya ini loh gitu. Jadi mereka akan apa Bu gitu ya? Atau misalkan tadi berikan dulu media pembelajaran di awal video pengantar, atau misalkan kalau temanya itu adalah lingkungan sehat ya, Anda bisa berikan dulu di bagian awal. Tidak selamanya penayangan video pembelajaran itu akan selalu adanya di dalam kegiatan inti, tidak. Tetapi bisa diletakkan di dalam kegiatan pendahuluan. Berikan misalkan video-video bagaimana situasi lingkungan yang kumuh, lingkungan yang jorok, lingkungan yang sanitasinya apa namanya buruk sekali gitu ya. Lalu kemudian ditarik itu berbagai macam penyakit yang muncul di dalamnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam attention. Itu sudah masuk ke dalam minat ya. Peristiwa-peristiwa nyata, contoh-contoh ya. Lalu kemudian teknik bertanyanya juga melibatkan peserta didik. Kamu tahu nggak? Kamu tahu tidak wilayah lingkungan mana yang kira-kira mirip seperti video yang tadi Ibu sampaikan gitu ya. Jadi begitu. Jadi kita menggugah dulu ke mereka. Kalau misalkan Anda bisa dengan humor, itu jauh lebih baik. Berikan humor terlebih dahulu, biar mereka ketawa, lepas, nyaman, baru kemudian Anda masuk ke dalam materi pembelajaran. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu relevansi itu terkait dengan keterkaitan atau kesesuaian hubungan antara materi pembelajaran, kebutuhan, dan kondisinya si peserta didik. Ini bagaimana contohnya? Misalkan lagi ya, kalau memang Anda nanti mengajar ya, mengajar siswa-siswi yang lingkungannya itu bukanlah di lingkungan pemukiman penduduk, misalkan bukan pemukiman perumahan ya, tetapi misalkan dia di lingkungan pasar, atau dia berada di lingkungan hutan ya, seperti teman-teman guru yang ada di Indonesia Timur kan rata-rata sekolahnya di dekat hutan, atau dia anak-anak dengan lingkungan
sekitar berada di daerah pantai, maka selalu kaitkan materi pembelajaran tersebut dengan kondisi di mana siswa itu tinggal. Ya, seperti yang seringkali Ibu katakan ya, bahwa apa namanya, ketika mahasiswa dulu kan ada mahasiswa Papua ya di PGSD, kakak-kakak tingkat Anda mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, mereka masuk ke UNJ dan kebetulan PPL. Di PPL itu untuk temanya profesi yang apa, suasana pagi apa-apa Ibu lupa ya materinya. Mereka ada yang menggambarkan, guru-guru itu menggambarkannya orang sedang mengangkat cangkul menggunakan topi Pak Tani gitu. Lalu kemudian Ibu bilang ke bimbingan Ibu, Anda sesuaikan ya, Anda sesuaikan materinya dengan kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang Anda ajar ini sekarang adalah anak-anak di daerah DKI Jakarta dan bukan peserta didik di daerah Papua ya. Barangkali kalau di Papua memang orang tua petani ya, jadi kalau pagi-pagi mereka memang aktivitasnya seperti itu, tapi kalau anak-anak di DKI Jakarta tidak akan mereka temui Pak Tani membawa cangkul dengan topi caping. Itu tidak relevan, tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didiknya ya. Sama juga ketika PPGSM 3T beberapa tahun lalu, mereka membuat media pembelajaran yang bagus-bagus sekali, lalu kemudian Ibu bilang, eh, mohon maaf ya, bukannya Ibu mau bagaimana-bagaimana, tapi Anda akan mengajar, ya, Anda akan ditugaskan di tempat yang tidak ada, barangkali tidak ada listriknya, hanya menggunakan lampu tempel. Mau bagaimana media pembelajaran video itu bisa digunakan gitu. Sedangkan kalau PPG SM3T mahasiswa itu memang dipersiapkan untuk mereka terjun ke daerah SM3T selama selama 1 semester apa 2 semester begitu ya, Ibu agak lupa. Jadi mereka membuat media pembelajaran yang nantinya bisa dipakai di SM3T. Berarti kalau begitu relevan tidak relevan, tidak relevan dari segi media pembelajarannya, tetapinya kalau yang tadi mahasiswa Ibu yang dari Indonesia Timur tidak relevan dengan materinya, kalau yang PPG SM3T tidak relevan dengan media pembelajarannya. Tapi pada intinya adalah ketika Anda menjadi seorang guru, Anda harus punya sensitivitas, kepekaan terhadap kondisi peserta didik Anda. Peserta didik saya ini, apakah dia berasal dari status sosial ekonominya menengah ke bawah, ataukah dia memang berasal dari keluarga dengan profesi apa. Nah, itu sebaiknya dibuatlah materi-materi pembelajaran yang memang akan bisa menunjang kehidupan mereka nantinya. Begitu ya, itu yang paling baik. Nah, strateginya bagaimana menyampaikan kepada peserta didik apa yang dapat mereka lakukan setelah belajar. Jadi, bicarakan nanti setelah kamu mempelajari atau nanti setelah kita belajar mengenai pesan dan amanat dari sebuah dongeng, harapannya adalah Ibu tidak mau Anda berperilaku tidak sopan atau berperilaku durhaka kepada orang tua. Jadi disampaikan apa yang akan Anda pelajari di hari itu disampaikan kepada siswa sehingga siswa tahu apa fokus arahnya mau ke mana. Dan dijelaskan pula manfaat, pengetahuan, atau keterampilan yang akan dipelajari. Kenapa saya harus capek-capek belajar untuk lensa optik, untuk menghitung berapa cermin cembung, cermin cekung, itu untuk apa kegunaannya. Nah, itu siswa harus paham. Ya, bukan karena ini ada di dalam kurikulum, jadi kamu harus belajar, nggak bisa begitu.
ya karena anak-anak nggak begitu dia dibuatnya ya, dia harus paham dulu dan itu disesuaikan dengan apa namanya kehidupannya mereka. Jadi bukan berarti setelah mempelajari ini siswa dapat bla 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 bla, bukan begitu. Bahasanya dibuat bahasa yang bisa ditangkap mereka dengan mudah. Lalu berikanlah contoh latihan tes yang semuanya berkaitan dengan kondisi peserta didik dan juga berkaitan dengan profesi di mana orang tuanya itu bekerja. Kalau memang profesi orang tuanya adalah tani, buat contoh latihannya ya buat saja padi gitu ya kalau memang hidupnya di apa lingkungan persawahan atau kalau misalkan orang tuanya rata-rata pedagang ya buatlah suasana seperti di pasar ketika membuat contoh latihan atau tes ya. Jadi kedekatannya si anak nantinya dengan materi itu dia akan terasa nyata, dia akan terasa dekat dengan materi yang dia pelajari dan kalau dia merasa bahwa materi yang dipelajari itu sesuai dengan kondisinya si peserta didik, motivasi internal dia mulai akan muncul. Nah, lalu kemudian confidence, kepercayaan diri. Ini bagaimana nih? Biasanya anak-anak SD hanya beberapa peserta didik ya yang memiliki kepercayaan diri. Ibu aja kadang-kadang nggak percaya diri ya, karena memang selama sekolah situasinya tidak membuat atau tidak menggugah kepercayaan diri di dalam diri ibu ya. Ibu ingat betul ya, mungkin beliau sudah meninggal kali ya, tapi ibu tidak membicarakan kejelekannya beliau ya, tapi paling tidak adalah kita bisa melihat satu tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi ada guru matematika di SMP ibu waktu ibu SMP kelas 1 atau kelas 2 ya. Kalau sekarang kelas 7, kelas 8 ya. Ibu agak lupa ya, itu di kelas berapa. Kalau beliau sudah menjelaskan, beliau enak sebenarnya menjelaskannya. Hanya saja karena kan matematika ya. Barangkali tidak semua seperti yang kemarin kita pelajari ya tentang logika matematika. Tidak semua siswa itu kan memiliki logika matematika yang baik ya. Ibu aja termasuk orang yang tidak terlalu logika matematikanya bagus. Jadi kalau dikasih rumus, lalu kemudian dikasih latihan, perasaan tadi kalau ngelihat gurunya menerangkan bisa, tapi kalau udah dikasih soalnya kok nggak bisa gitu ya. Karena memang logika matematikanya eh, tidak terlalu unggul. Nah, nanti si guru ini dia akan bilang begini, ada yang ingin bertanya gitu. Dia kan nanya ya orang dia kan beliau kan bertanya, adakah yang ingin bertanya? Ya teman ibu pasti tanya gitu. Bu, nah. Nanti kalau sudah selesai tanya dimarahi. Kamu kok nggak paham gitu. Kan sudah dijelaskan gitu ya. Beliau beliau marah gitu. Eh, jadi menurut ibu unik. Eh, apa meminta kita untuk bertanya, tetapi ketika bertanya, beliau marah gitu. Jadi kan kayak maju kena, mundur kena ya. Padahal yang ditanyakan itu bukanlah yang apa, bukanlah yang tadi sudah dijelaskan, tetapi memang pertanyaannya pertanyaan berkembang ya. Bu, kalau ini itu begini, apakah memang nggak bisa atau bagaimana gitu ya? Nah, jadi kalau misalkan saran ibu ya, ketika jadi guru, supaya si siswanya itu nyaman dan berani dengan kamu ya. Berani itu bukan berarti kurang ajar ya, tapi berani dia untuk mengutarakan pendapat, dia yang penting berani mengutarakan pendapat itu sudah bagus loh. Em, dan jawaban-jawaban kalau misalkan jawaban-jawaban nyeleneh gitu, kita lakukan elisitasi bareng-bareng. Jadi brainstorming itu kan mencurahkan gagasan ya. Kita menerima aja pendapatnya anak-anak. Nah, nanti di bagian akhir tuh ada namanya metode elisitasi. Elisitasi itu adalah menghilangkan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan yang sudah dikeluarkan oleh siswa supaya kita bisa menyaring mana gagasan yang benar gitu. Tapi janganlah misalkan Ika ya apa jawabannya? Ibu misalnya salah, jangan bilang salah.
Coba ada yang mau temannya membantu, itu jauh lebih elegan, jauh lebih nyaman untuk siswa SD dibandingkan Anda langsung judge itu adalah salah ya. Beda kalau mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu kan andragogi ya. Jadi kalau ibu bilang bukan begitu, Virus, itu kan apa namanya, Anda tidak akan langsung down. Tapi kalau anak-anak itu kan akan langsung down-nya itu kelihatan sekali. Jadi fokus Anda ketika Anda memberikan pertanyaan kepada siswa atau ketika siswa bertanya, terima saja apa yang mereka apa utarakan ya. Karena tujuannya adalah supaya mereka berani mengemukakan pendapat. Jangan lagi ketika sekali-kalinya sudah menjawab disalahkan, nggak mau lagi dia jawab. Nah, itu yang hati-hati dengan hal tersebut karena takut salah itu bisa menjadi penyakit yang akan selalu dibawa terus sampai jenjang SMA ya. Ibu di sekolah dulu aja nggak pernah loh menjawab pertanyaan guru secara langsung melalui lisan. Karena ya guru-guru zaman dulu itu kalau kita menjawab salah itu bukan begitu gitu. Jadi bikin apa ya, bikin minder, bikin tidak percaya diri, lebih baik diam saja dan celakanya malah guru-guru itu hanya akan bertanya kepada siswi-siswi atau siswa-siswa yang pandai saja. Kayak dulu ada teman ibu tuh pintar sekali, dia juara juara umum ya, sampai akhirnya pun dia lolos di kedokteran UI, memang pintar sekali. Jadi kalau ada pelajaran IPA, pasti dia akan selalu nembak ke teman ibu itu, ayo apa ininya gitu. Itu perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh seorang seorang guru ya. Jadi jangan pernah eh, kamu mengungguli satu satu siswa itu secara mencolok terlihat ya. Sedangkan kayaknya teman-temannya yang lain tuh bodoh kelihatannya. Ibu sampai kadang-kadang tuh kalau waktu sekolah itu kayak frustasi. Merasa bodoh banget apa ya nggak mudeng-mudeng gitu ya kalau diomongin. Karena ya fokus guru tuh hanya ke anak-anak yang pintar aja. Coba kamu jelaskan apa ini gitu kan. Hanya dia lagi lah. Kalau anak pintar ditanyain itu mau udah pintar, udah bisa mah jangan dia aja. Tugas guru itu kalau anaknya udah pinter, nggak capek. Tugas guru itu yang capeknya kemana? Anak-anak yang belum pandai. Pahalanya itu lebih banyak kepada anak-anak yang belum pandai. Daripada anak-anak yang udah pintar dari sananya, udah pintar, ya udah pinter. Jangan diobok-obok lagi gitu. Tapi bagi anak-anak yang selegean, yang dia mungkin apa belum terlalu pandai, itu fokus utama si guru. Jadi salah kaprah kadang-kadang ya pembelajaran yang ada di dalam kelas. Tapi mudah-mudahan waktu Anda sekolah sudah tidak seperti di zaman zaman Ibu lagi ya. Apalagi Ibu dulu kan Ibu kelas sosial ya, Ibu IPS. Ibu memang nggak bisa hitung-hitungan eksakta ya sampai S3 pun untuk statistik ya, Ibu agak agak keteteran karena otak Ibu nggak bisa nyambung kalau soal-soal statistik begitu-begitu ya. Sampai dulu di S2 UI itu Ibu sampai ujian statistik itu baca buku sampai lima buku, satu kelas 30 mahasiswa itu eh, nilai paling tingginya itu 65 nilai ujiannya 65. Ibu nilainya 55, menurut ibu udah lumayan bagus lah dibanding ada teman ibu nilainya 0,5. Bayangkan aja nilainya 0, apa bukan 0,5, 5 poin. Padahal kan 100 kalau nilainya dia 5 berarti kan jelek banget itu. Karena memang nggak bisa gitu ya. Kalau Anda harus memahami karakteristik ya. Kalau anak itu memang kecerdasannya dia logika matematikanya biasa-biasa saja, kok mau dilesin sebagaimana banyaknya, yuk biasa-biasa aja, ya, itu genetik. Sama seperti gelas ya, atau aqua lah ini. Ini aqua eh, berapa mili ini? 600 mili nih ya. Aqua 600 mili. Misalkan kita anggap ya kognitifnya anak atau kapasitas otaknya si anak itu 600 mili, misalkan kepandaiannya orang ya, IQ lah ya IQ.
kamu sebagai orang tua gitu, eh tahu sadar bahwa oh saya pengen nih anak saya jadi juara satu, apa itu juara satu umum di kelas empatnya, dia harus juara umum nih. Tapi kalau sekarang SD nggak ada peringkat ya, misalkan kelas 7 aja deh SMP. Dia harus ini nih, kamu kasih les gitu ya. Bisa nggak masuk itu lesnya? Masuk. Tapi masuknya sampai mana? Kalau Allah itu genetiknya, kalau Tuhan itu memberikan dia IQ itu 600 mili, lalu kemudian Anda berikan les bertubi-tubi kepada siswa atau kepada anak Anda, ya dia hanya mencapai maksimal 600 mili. Ada bisa nggak sampai 605 mili aja Bu Ika? Jawabannya tidak bisa. Les yang diberikan, latihan yang diberikan kepada siswa itu hanya membantu untuk siswa itu mencapai batas maksimal intelektualnya, bukan menambah intelektualnya. Jadi kalau udah IQ-nya 110, nggak mungkin sampai 140. Mau kamu cekokin kayak apa, nggak bisa. Kalau dia itu logika matematikanya biasa saja, kecerdasan bahasanya itu biasa saja, kamu lesin beribu-ribu bahasa ke anak itu, nggak bisa. Karena itu sudah genetiknya. Makanya kan ada ya orang yang perasaan sih anaknya Bu Ika tuh misalkan tuh nggak pernah dilesin sama orang tuanya kok juara satu terus gitu ya. Kok anaknya Bu Verus nggak pernah di apa lesin bahasa Inggris, bisa dia bahasa Inggris? Ya karena kecerdasannya bagus. Orang kalau kecerdasan kinestetiknya yang unggul, logika matematikanya yang biasa, mau dilesin logika matematika biasa ya biasa aja tetap. Tapi dasarnya dia kecerdasan kinestetiknya tinggi, unggul, ya dengan sendirinya dia unggul. Apalagi kalau lingkungan membentuk dia untuk menjadi apa namanya memiliki kecerdasan kinestetika lebih maksimal lagi, gitu tuh jauh lebih bagus lagi. Jadi untuk kita mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru, kita tahu dulu karakteristiknya anak-anak kita. Kalau 28, 32 satu kelas, kamu harus paham, oh si Joko ini nggak bisa dia pelajaran olahraga. Oh, si Bedu ini nggak bisa dia pelajaran seni musik. Ya sudah, tapi bukan berarti dicuekin, bukan berarti ditinggalin. Tetap dimasukkan ke dalam, tetap keberadaannya itu diingat. Tetap keberadaannya itu dipahami oleh guru. Meskipun barangkali Anda tidak mengenal ya. Tapi kalau guru kelas pasti mengenal masing-masing nama siswa ya. Biasanya kalau guru bidang studi itu yang tidak terlalu mengenal. Meskipun tidak mengenal nama, tapi paling tidak wajah ya. Wajah itu harus harus Anda kenali dengan dengan baik. Karena kalau muridnya dikenali oleh gurunya kan dia seneng ya. Wah, guru saya mengenal saya dengan baik nih gitu ya. Nah, lalu kemudian supaya siswa itu bisa belajar dengan baik, lalu untuk semua siswa juga bisa belajar juga dengan baik. Kalau bisa, materi pembelajaran itu dibuat bagian-bagiannya lebih kecil-kecil. Perlahan-lahan, misalkan hari ini berapa indikator, besok berapa indikator lagi, besoknya lagi berapa indikatornya lagi. Lalu kemudian kalau Anda mau membuat pertanyaan atau apa, coba tunjuk kepada anak-anak yang mungkin laju belajarnya tidak terlalu cepat. Anak-anak dengan laju belajar yang tidak terlalu cepat itu bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan Anda di dalam mengajar. Logikanya, ketika anak-anak dengan laju belajar lambat, dia mampu menguasai materi Anda dengan baik, dia mampu menjawab pertanyaan Anda dengan baik, maka asumsinya satu kelas itu berarti dia juga
mampu menjawab atau mampu mempelajari materi Anda dengan baik. Jadi jangan menggunakan tolok ukur penguasaan materi pembelajaran itu hanya pada anak-anak yang memiliki laju belajar cepat, karena itu tidak bisa mengukur apa yang ingin diukur, ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir yaitu satisfaction atau kepuasannya. Jangan pelit-pelit dengan pujian. Toh kamu memberikan pujian itu tidak bayar. Kecuali kalau kamu memberikan pujian itu, memberikan apa penghargaan itu dengan materi, nah baru kamu boncos. Jangan pernah memberikan reward itu yang sifatnya material ya, uang, coklat ya, meskipun mungkin coklat harganya murah, tetapi barangkali dihindari ya pemberian penghargaan yang seperti itu. Gunakan yang umum-umum saja, cukup dengan senyuman, cukup dengan pujian saja ya. Lalu kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membantu teman sebayanya ya. Kalau misalkan kamu identifikasi siswa-siswa mana yang dia itu apa namanya berhasil ya di dalam belajarnya, nah itu bisa dijadikan tutor sebaya. Coba ajarkan temanmu yang lainnya bagaimana gitu ya. Jadi nanti si yang laju belajarnya cepat tuh percaya dirinya meningkat, dia puas, oh saya bisa membantu teman saya yang lain ya. Di situ terjadi kolaborasi, di situ terjadi kooperatif, di situ. Percayakan saja kepada siswa-siswa yang memang dia pintar, siswa-siswa yang memang dia sudah bagus untuk mengajarkan. Jadi Anda tidak tidak semuanya terpusat kepada kita sebagai seorang guru ya, tetapi juga bisa berbagi peran dengan teman-teman bukan dengan teman-teman, berbagi peran dengan siswa-siswa yang lainnya. Nah, satu hal lagi ya yang seringkali kesalahan yang dilakukan oleh guru itu adalah dia suka membandingkan prestasi atau standar nilai anak yang satu dengan anak yang lain. Kenapa, Verus? Kamu nggak bisa kayak Sinta. Nilainya Sinta itu bisa 90. Kok kamu hanya 40? Sinta, Verus. Kalau kita mau membandingkan nilai, itu bandingkanlah dengan kinerja masa lalu. Contohnya apa kinerja masa lalu? Di ulangan harian pertama, si Verus dapat 40. Ulangan harian yang kedua, Verus dapat 50. Terjadi peningkatan enggak? Terjadi peningkatan. Berapa? 10. Uji gurunya. Bagus, Verus. Sudah 50. Besok tingkatkan lagi ya. Tapi kita remedial dulu gitu. Jadi jangan, gimana sih kok 50? 50 lagi? Teman-temanmu yang lainnya loh, di atas KKM, kenapa kamu berada di bawah KKM? Jangan begitu. Nanti dia down. Dia tidak percaya diri. Ingat konsepnya, karakteristik siswa peserta didik itu berbeda setiap orangnya. Kecerdasan yang dimiliki peserta didik juga berbeda-beda. Maka tidak adil rasanya kita membandingkan nilai antara 2 anak ataupun 3 anak. Yang adil adalah membandingkan nilai masa lalu dengan nilai masa sekarang. Begitu juga besok. Kalau punya anak 2, punya anak 2, punya anak 3. Kalau si kakak pertama ini nilainya bagus, anak tengah nilainya biasa saja, anak ketiga nilainya jelek, jangan anak ketiga bilang, kok kamu nggak kayak kakak-kakakmu dua-duanya itu loh. Kakak-kakakmu itu pinter-pinter, nilainya nggak pernah. Mama ngambil rapotnya jelek-jelek, kenapa kamu itu orang tua ndablek ya. Yang dilihat itu anak ketiga itu prestasi sekarang sama prestasi kemarin, bagusan mana?
Kalau prestasi sekarang jauh lebih rendah dibandingkan prestasi yang kemarin, ada something wrong di situ. Yang diperbaiki apa? Itunya yang diperbaiki. Bukan berarti kita capek-capek membandingkan kinerjanya dengan orang lain. Toh juga kan nggak menjamin ya. Nilai itu di dunia kerja ya, di dunia kerja itu orang itu sukses itu tidak hanya dinilai secara angka kuantitatif ya, tapi bagaimana dia kreatif, bagaimana dia kritis, bagaimana dia berkomunikasi secara interpersonal, dia bisa mengenali dirinya dengan baik, keunggulan yang dimiliki itu jauh jauh lebih sukses orang-orang demikian ya. Jadi kita jangan apa ya istilahnya underestimate atau menganggap bahwa kalau ada siswa-siswi yang tidak naik kelas maka masa depannya akan suram begitu madesu gitu ya, masa depan suram itu belum tentu gitu. Itu banyak banyak faktor yang membuat orang sukses. Sehingga jangan pernah kita membandingkan prestasi si A dengan prestasi orang lain. Cukup bandingkan dengan diri mereka sendiri ya. Dilihat kinerjanya hariannya, terjadi peningkatan skor di mana. Itu juga ibu kalau nilai kamu kan ibu nggak pernah melihat misalkan nilainya si A kenapa lebih jelek daripada si B, tapi yang ibu lihat adalah setiap proses nilainya. Kenapa kok nilai UTS-nya misalkan lebih jelek dibandingkan nilai kuisnya? Berarti kan ada hal yang salah. Ada materi mana yang barangkali tidak dikuasai dengan baik. Ya, itu yang menjadi PR-nya, bukan berarti kita membandingkan masing-masingnya. Kira-kira demikian untuk ARCS pada hari ini. Nah,